Nomor 7 ini adalah carilah volume benda pejal yang terbentuk memutar mengelilingi sumbu Y, ya. Kemudian ada daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4X dan parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Oke. Diputar terhadap sumbu Y, ya. Berarti saya ambil di tengah, ya. Jadi begini. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian diputar parabola, berarti gini kira-kira. Oke. Yang agak lama tuh ini tuh menggambarnya, ya. Ini kemudian ada garis Y sama dengan 4X, ya. Y sama dengan 4X, berarti Y sama dengan 4X. Berarti saya ambil kira-kira begini. Y sama dengan 4X. Gitu. Oke, apakah sama? Oh, tidak sama. Oh, ini ya, anggaplah sama. Oke, berarti daerah yang di RC adalah ini. Nah, kira-kira begini gambarnya. Oke, ini adalah gambar dari parabola 4X kuadrat dan gambar dari Y sama dengan 4X. Oke. Nah, dari sini berarti bisa kita partisi secara apa kira-kira? Cara mendatar, Pak. Mendatar. Ya, berarti bisa kita partisi secara mendatar. Ya. Kenapa kalau kita tegak itu akan ada metode kulit silinder, ya. Berarti ini kita partisi mendatar. Berarti ini adalah yang hijau ini adalah garis yang di dalam, yang di garis lagi jari-jari yang di dalam, ya. Ini adalah R kecilnya. Nah, kemudian ada lagi ini adalah R besarnya. Oke. Karena ini mendatar, berarti untuk R besarnya fungsinya apa? Berarti ini R besar, fungsinya adalah F, Y, ya. Fy-nya apa? Y-nya kita punya adalah 4X kuadrat, ya. Berarti Fy-nya adalah Fx-nya adalah Y sama dengan 4X kuadrat. Berarti X-nya adalah apa? Akar dari 1/4 Y. Ya, inilah Fy-nya. Berarti akar dari 1/4 Y. Kemudian yang di dalam, R yang di dalam, ini ya.
Yang di dalam adalah R kecil. S kecil adalah GY. GY-nya berapa? Ini adanya 4X. Berarti GY-nya adalah GX-nya adalah Y sama dengan 4X. Berarti X-nya adalah 1/4 Y ya. 1/4 Y. Ini adalah GY-nya. Berarti GY-nya adalah 1/4 Y. Nah, setelah kita punya ini, kemudian kita butuh apa lagi? Butuh ini ya, batasnya. Partisi mendatar, berarti ini butuh batas di bawah, ini adalah 0. Nah, batas di atasnya ini. Batas ininya berapa ya? Nah, cara nyari batasnya gimana? Ini bisa kita cari titik potongnya dulu ya. Berarti titik potong di sini ya dulu. Ya. Bisa begini, nyari titik potongnya dulu. Atau bisa langsung FY-nya. Nah, jadi caranya ada dua cara. Yang pertama, cari titik potongnya dulu. Titik potong. Ya. Berarti itu ada 4x kuadrat sama dengan 4x, berarti 4x kuadrat min 4x sama dengan 0. Ini sisanya adalah 4x, x min 1 ya, sama dengan 0. Ketemu, ini adalah x sama dengan 0, dan ini adalah x sama dengan 1. Nah, ketemu titik potongnya ini. Nah, setelah titik potong, ini cara pertama. Setelah ketemu titik potong, barulah kita, yaitu ketika x sama dengan 1. Cari, berarti ketika F1. F1-nya berarti apa? Fx. Fx-nya 1. Berarti Fx. X-nya tadi apa? 4x kuadrat ya. Berarti 4 dikali 1 kuadrat. Saya sebarkan dulu. Fx. Ini adalah 4x kuadrat. Berarti ketika F1 berarti 4 dikali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Atau bisa juga di Gx. Gx-nya adalah 4x. Berarti G ketika 1 adalah 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Ini cara pertama. Cara yang lain gimana? Ada cara lainnya. Berarti ini ketemu adalah 1 dan 4. Cara lainnya adalah langsung kita titik potong menggunakan FY-nya, fungsi FY. Berarti cara keduanya bisa kita gunakan begini. Titik potongnya langsung. Tapi di FY-nya. Berarti akan ada akar dari 1/4 Y sama dengan 1/4 Y. Nah, ini dikuadratkan. Jadi 1/4 Y sama dengan 1/4. Berarti 1/16 Y kuadrat. Hasilnya adalah 1/16 Y kuadrat. Ya, dikurang 1 min 4Y sama dengan 0. Gitu kan? Nah, setelah ini tinggal dikeluarkan. Jadinya apa? 1/4 Y dikali ini adalah 1/4 Y min 1 sama dengan 0. Nah, Y yang ini adalah 0. Nah, Y yang ini adalah Y min 1. Berarti Y pindah ruas 1. 1 dikali 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, begini. Ya. Bisa kalau gunakan fungsi Y, langsung di fungsi Y-nya. Fy sama dengan GY. Tapi kalau Fx berarti Fx sama dengan Gx. Kemudian cari ketika X-nya nilai titik potongnya tadi. Gitu. Kemudian setelah kita peroleh ini, langkah selanjutnya adalah kita aproksimasi. Aproksimasinya apa? Berarti delta V-nya adalah seperti biasa ya. V yaitu R kuadrat min R kecil dikuadratkan delta Y. Kan ekuivalen dengan V. Ini adalah 1/4 Y diakarkan. Kemudian dikuadratkan min 1/4 Y dikuadratkan delta Y.
Berarti hasil integralnya adalah apa? Volumenya adalah integral A sampai B, kemudian P, ini adalah FY, dikuadratkan, dikurang GY, dikuadratkan. Kemudian diintegralkan terhadap Y. Berarti integral batasnya adalah 0 sampai 4. Ya. Berarti 0 sampai 4. Kemudian P, ya, P, kemudian FY-nya adalah 1/4, 1/4Y diakarkan, kemudian dikuadratkan, min dengan GY, GY-nya adalah 1/4Y dikuadratkan, diturunkan, diintegralkan terhadap Y. Maka P-nya keluar, integral 0 sampai 4, 1/4Y dikurang 1/16 Y kuadrat dY. Nah, hasilnya adalah P. Ya, integralnya diintegralkan 1/4 berarti 1/4. Berarti 1/4 dikali 2 Y kuadrat dikurang 1/16 kali 3 ya. 3Y kuadrat. Y pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 4. Hasilnya adalah P-nya kita masukkan. P dari 1/4 kali 2. Y-nya adalah 4 dikuadratkan. Dikurang 1/16 kali 3. Kemudian 4 dipangkatin 3. Dikurang 0 ya. Sama dengan, ini bisa kita coret. Jadi ini ada yang bisa kita keluarkan. Ini sama-sama 4 dan ini sama-sama 4. 4 ini kan 4 kali 4 ya. Berarti 1/4-nya keluar. Berarti sisanya 4 kuadrat 88 bagi 2. Ini bisa dicoret. Ini tinggal 4 dikali 2. 3. Berarti ini 4 kali 3, 12 ya. Nanti saya keluarkan dulu. Pada P/4. Yaitu 4 kali 2, 8 ya. Berarti ada 8. Dikurang. Ini 1/4 kali 3. Ini sisa. Ini sisanya kan 4 kali 4. Berarti 4 kali 3, 12. 1/12 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu, ya 4 pangkat 3 itu bisa dipecah. Adalah 16 kali 4. Ini 16-nya coret. Ya, ini coret. Sisa ini adalah 4, ini 3, 3/4 ya. 4 berarti sisa 16/3. Berarti ada P/4 dikali 8 min 16/3. Hasilnya adalah P/4, kemudian 16/3 disamakan penyebut adalah 3. 8 kali 3, 8, 16, 24 ya, min 16. Sisanya adalah 24 min 16, berarti 8 ya. 8 P/4 dikali 8. Hasilnya adalah 8 8/3. 8/3. Hasilnya adalah 8/12P atau dibagi 4. 4 berarti 2. 2/3 P. Satuan volume. Oke, inilah hasilnya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, P/4 itu pindahan dari mana, Pak ya? Pindahan ini nih. Yang sebelah kiri
Seperempat saya keluarin, jadi seperempat. Nah, 4 kuadrat ini kan saya coret dengan 2 kan. Berarti kan 4 kali 2, 4 kali 4, 16. 16 bagi 2 kan 8, berarti sisa 8. Sisa 8 ini, saya ganti warna biar nggak pusing. Jadi, dari sini dapatnya. Ini kan ada seperempat. Sini. Nah, di sini kan ada 1/16. 1/16 itu kan 1, 4 kali 4 kan. Nah, berarti masing-masing kedua ruas ada seperempat. Yang kiri dan kanan yang ini ada seperempat. Kemudian yang ini juga ada seperempat. Maka saya keluarkan jadi seperempat. Kemudian 8. 8 itu dapatnya dari 4. Ini kan sisa 4 kali 2. Ini kan 2 ini dicoret dengan 4 kali 4, 16 kan. Dicoret berarti sisa 4 kali 2. Bisa dapatlah 8. Kemudian yang ini tadi adalah 4 kali 4. 4 pangkat 3 kan 16 kali 4 kan. Nah, 16 kali 4 berarti udah 16 kali 4 tetap ini. Kemudian ini tadi kan sisa diambil seperempat, berarti sisa 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Setelah itu, yang kuning 12 ini dicoret. Nah, 16-nya dicoret, sisa 4, 13, 12, coret sisa 3. Berarti 4 kali 2, 16, 16 per 3. Gitu.